الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله رب العالمين. Pak Putri, Bulik, Pak Lek dan seluruh sekalian, alhamdulillah rabbil alamin. Kita semua minta Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini di mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama berkumpul kembali di Family Green. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri, kita berkumpul bersama di dalam satu ketaatan, satu keimanan bersama, karena yang paling mahal. Karena banyak di luar sana keluarga yang mereka berkumpul hanya untuk sekedar bersenang-senang, berkumpul bersama. Tapi di sini yang masya Allah sekali ya tadi oleh panitia untuk kita bersama-sama dalam ketaatan, dalam kebaikan, karena itu yang akan mengumpulkan kita bersama kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, masya Allah kita dikumpulkan di tempat yang indah sekali. Dan ini menurut saya adalah sebuah simulasi kelak yang Allah sampaikan di surat At-Tur ayat 21, di mana Allah berfirman yang dituangkan di dalam bukunya Inspirasi Rumah Cahaya, bahwa itu merupakan salah satu visi setiap keluarga, yaitu berkumpul kembali di surga bersama dengan anak cucunya. Jadi kunci kita berkumpul bersama adalah sama-sama menjaga dalam ketaatan, sama-sama menjaga dalam kebaikan, karena dalam Islam itu setiap orang mungkin bisa kepala keluarga bertanggung jawab atas keluarganya, laki-laki bertanggung jawab atas yang perempuan. Tapi di sini semuanya kita harapkan bertanggung jawab atas diri masing-masing, karena setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak, dan kita harapkan semuanya bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat kita semua bahwa goal kita, visi besar kita adalah berkumpul di surga. Seperti kata Ustaz Marmita dalam kajiannya beberapa hari yang lalu, bahwa setiap orang itu harus memiliki cita-cita yang tinggi, karena ada 4 macam golongan manusia. Yang pertama, mereka punya cita-cita yang tinggi tapi semangatnya tidak ada. Ada orang yang punya cita-cita yang rendah tapi semangatnya tinggi. Contohnya mereka hanya mengejar uang, mengejar kehidupan dunia yang mewah. Mereka semangat, mereka mengejar dengan berjuang sekuat tenaga. Ada orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, cita yang rendah, cita yang tinggi tapi semangatnya tidak ada. Dia mengharapkan surga, mengharapkan sesuatu yang mulia, tapi implementasinya, kenyataannya dia hanya bermalas-malasan, nggak ada tujuan yang nyata. Tapi yang paling mulia adalah dia yang memiliki cita yang tinggi dan diusahakan dengan sekuat tenaga. Bagaimana kita semua mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa mintalah surga yang paling tinggi, surga Firdaus, minta surga yang paling tinggi, dan maka kita juga harus mengusahakan. Jangan hanya omong doang, jangan hanya mengangankan saja, tapi kita sama-sama mengharapkannya, kita sama-sama mengusahakannya. Terkadang orang itu dia tidak mau mengusahakan apa yang diinginkan karena dia tidak mengetahui betul apa yang diinginkan. Nah, itu yang pertanyaan bagi kita semua, apakah kita sudah memahami apa yang kita inginkan itu? Kita sudah, kalau kata Ustaz Herfi, guru kami, mengatakan kita ini miskin imajinasi. Ustaz, di Al-Quran banyak tersebar ayat-ayat Al-Quran tentang surga, tapi kita semua tidak bisa membayangkannya bagaimana surga itu yang akan kita capai kelak. Maka kata beliau, bagaimana kita melihat sahabat itu, mereka bisa semangat mengejar surga. Bahkan ada sahabat yang sampai ketika dikatakan tentang neraka, dia sampai pingsan. Karena kuatnya imajinasi mereka, kuatnya bayangan mereka. Maka kita semua harus bisa memvisualisasikan bersama, membayangkan bersama surga yang kelak akan kita tempati bersama. Surga yang isinya kita, dulur-dulur kita, saudara-saudara kita bayangkan semuanya berkumpul bersama. Maka itu akan menjadi motivasi kita dalam kehidupan sehari-hari, motivasi kita dalam menjalani amal sehari-hari. Karena yang terpampang di hadapan kita ini surganya Allah Subhanahu wa taala, yang masya Allah, kalau kita dalami setiap ayat Al-Quran yang mengatakan tentang surga, maka itu sudah cukup buat kita,
sudah cukup buat kita, bahwa surganya Allah yang Masya Allah dan nerakanya Allah yang membuat setiap orang yang membaca ayat-ayat tentang neraka jangan ketakutan. Maka begitu juga untuk kita semua, saudara-saudara sekalian, kita bayangkan surga yang akan kita harapkan, kita ajak keluarga kita, karena kita sama-sama. Surga itu luas, surga itu megah, surga itu sayang sekali kalau kita hanya kita sendiri yang menempatinya. Maka kita bersama-sama dengan seluruh keluarga besar kita harapkan semua kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai ada yang dalam rombongan ini, jangan sampai ada yang memiliki cita-cita yang lain. Kita sama-sama satukan visi, satukan cita-cita bersama, berkumpul bersama Allah Subhanahu Wa Taala di surganya. Ini yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.